Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahel Artaida Hutajulu. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi kurikulum pendidikan sejarah. Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, serta bahan pelajaran dan cara yang digunakan untuk pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran. Dalam konteks pendidikan sejarah, kurikulum berperan penting dalam menanamkan kesadaran historis, nasionalisme, identitas budaya, dan pemahaman kritis terhadap peristiwa masa lalu. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kurikulum pendidikan sejarah menjadi keharusan untuk memastikan bahwa pembelajaran sejarah di sekolah relevan dan kontekstual dan mampu menjawab tantangan zaman. Evaluasi kurikulum pendidikan sejarah tidak hanya menilai isi dan struktur kurikulum itu sendiri, tetapi juga bagaimana kurikulum tersebut diimplementasikan oleh guru di kelas, diterima oleh siswa, dan berdampak pada pembentukan karakter serta pemikiran kritis peserta didik. Adapun tujuan dari evaluasi kurikulum pendidikan sejarah adalah yang pertama, menilai relevansi isi kurikulum dengan perkembangan zaman. Sejarah sebagai ilmu terus diperbaharui oleh temuan baru. Kurikulum harus mampu menyesuaikan dengan dinamika tersebut. Yang kedua adalah mengetahui efektivitas kurikulum dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan wawasan sejarah. Yang ketiga adalah mengidentifikasi kesenjangan antara perencanaan dan pelaksanaan kurikulum. Yang keempat, memperoleh umpan balik untuk penyempurnaan kurikulum. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum pendidikan sejarah adalah yang pertama, prinsip keterpaduan, di mana evaluasi mencakup seluruh komponen kurikulum, yakni tujuan, isi, metode, dan evaluasi pembelajaran. Yang kedua adalah prinsip keterlibatan, melibatkan berbagai pihak seperti guru, siswa, kepala sekolah, pengembang kurikulum, dan ahli sejarah. Yang ketiga adalah prinsip keberlanjutan. Evaluasi digunakan secara periodik dan berkesinambungan. Yang keempat adalah prinsip relevansi kontekstual, di mana kurikulum harus relevan dengan kebutuhan peserta didik dan kontekstual nasional dan global. Pendekatan dalam evaluasi kurikulum. Evaluasi dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti pendekatan deskriptif, menggambarkan kondisi pelaksanaan kurikulum saat ini. Yang kedua adalah pendekatan normatif, membandingkan pelaksanaan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pendekatan evaluatif, menilai sejauh mana tujuan kurikulum tercapai. Beberapa model evaluasi kurikulum sering digunakan antara lain yaitu model CIPP yaitu konteks input proses produk oleh Staff Lebem. Model ini menilai kurikulum seperti memeriksa 4 tahap penting sebelum, saat, dan setelah pelaksanaan, yakni konteks, input, proses, dan juga produk. Model yang kedua adalah model Stakes Contents oleh Robert Stake. Model ini fokus pada dua hal, yakni melihat kenyataan di lapangan dan menilai apakah itu baik atau tidak. Yang ketiga adalah model Taylor oleh Ralph Taylor. Yang metode ini mulai dari tujuan, lalu melihat kegiatan belajar dan mengecek apakah tujuan sudah tercapai. Yang keempat adalah masalah dan tantangan dalam evaluasi kurikulum pendidikan sejarah. Meskipun penting, evaluasi kurikulum pendidikan sejarah menghadapi berbagai tantangan seperti materi terlalu padat dan tidak kontekstual, di mana banyak kurikulum sejarah hanya menekankan hafalan, peristiwa, dan tanggal tanpa mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah keterbatasan kompetensi guru dalam pendekatan kritis sejarah. Banyak guru masih menggunakan metode ceramah, bukan pembelajaran berbasis analisis sumber sejarah. Yang ketiga adalah kurangnya keterlibatan siswa secara aktif dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat adalah minimnya keterlibatan ahli sejarah dan sejarawan lokal dalam pengembangan kurikulum. Perubahan kebijakan kurikulum yang terlalu cepat tanpa evaluasi mendalam, misalnya pergantian dari kurikulum 2013 ke kurikulum Merdeka, menyisihkan persoalan dan implementasi. Dampak dan implikasi evaluasi terhadap pembelajaran sejarah. Yang pertama adalah mendorong hasil yang tepat akan berdampak positif terhadap pembelajaran sejarah, diantaranya mendorong revisi kurikulum yang lebih adaptif dan kontekstual, memperkuat peran sejarah dan membentuk karakter dan identitas nasional. Lalu tujuan dari evaluasi pendidikan sejarah bukan sekedar untuk menilai kurikulum, tetapi untuk menyempurnakan arah dan strategi pendidikan sejarah di sekolah. Di tengah dinamika sosial, politik, dan tantangan globalisasi, pendidikan sejarah yang baik dapat menjadi benteng identitas bangsa.